Bang, bahas C25 dong bang. Bang, review C25 bang. Bang, gue udah PO C25, tolong di review dong bang. Nih, barangnya udah ada di tangan gua. Dan sebenarnya apa sih yang menarik dari si C25 ini sampai kalian tuh ngebet banget buat gua ngebahas si C25 ini? Emang sekeren itu ya C25 ini, sampai bener-bener kosong di toko kita dan sampai bener-bener ada yang PO demi si C25 ini. Jadi ya udah, langsung aja kita bumper dulu. Ya, akhirnya seri smartwatch C25 by Midtimes udah ada lagi di tokonya Midtimes. Dan pas barangnya restock, langsung gua ambil di gudang. Udah gua gas aja langsung buat gua review. Dan gua puas banget pas pakai smartwatch ini. Ini udah gue pakai smartwatchnya. Terutama cocok buat outfit gua, mau outfit yang kasualan maupun outfit yang sporty. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Nah, pertama gue mau bahas tentang harga dan juga variannya dulu. Si C25 ini dia dibanderol dengan harga 400 ribuan. Dan buat varian warnanya, karena gue nggak dapet yang warna orange, jadi ini varian warna kedua, yaitu warna silver. Dan kalian bisa lihat sendiri kayak gini bentuknya. First impression gue pas gue pakai jam ini, asli gue suka banget sama desainnya. Walaupun terlihat lebih sporty dan sedikit bulky, tapi juga masih terbilang minimalis karena aksen lekukannya yang terlihat kalem dan warnanya yang full black kayak gini nih, gue suka banget. Terus buat bobotnya sendiri ini tergolong cukup ringan karena material yang digunakan relatif menggunakan plastik, baik dari frame maupun dari back covernya. Cuman di bagian atasnya aja nih yang dikasih aksen seperti aluminium alloy. Untuk buttonnya cuman ada di sisi kanan aja yang fungsinya buat masuk ke menu dan sport mode. Strapnya sendiri bisa dibilang kayak biasa aja, strap-strap generik pada umumnya dan menggunakan ukuran 22 mm. Sedangkan kalau misalnya buat layar sendiri, C25 ini menggunakan panel AMOLED berukuran 1,43 inch dengan resolusi yang cukup tinggi, ada di 466 x 466 pixel. Dan di sini gua nggak dapat info mengenai PPI-nya, tapi penglihatan gua ini udah cukup padat banget buat warnanya. Dan warna hitamnya tuh juga pekat banget di bagian menunya maupun pas lagi audionya aktif. Masuk ke bagian watch face, untuk watch face-nya sendiri kita disediakan 9 watt face default, 1 watt face custom gallery, dan juga 1 slot buat kita tambahin melalui aplikasinya. Jadi totalnya ada 11 watt face. Sedangkan kalau misalnya buat audionya sendiri, dia tersedia 4 macam pilihan, 2 tipe analog dan juga 2 tipe digital. Sekali lagi, kalian bisa lihat nih di sini, buat bagian layar audionya ketika aktif, ini tuh hitamnya cukup pekat banget ketimbang Z30 yang kemarin udah gua review. Kurangnya mungkin pas kalian gunakan mode audionya, rest to wake up-nya tuh kayak nggak berfungsi gitu. Dan kalau ada notif pun, dia kayak nggak respon apapun. Cuman ada getar-getarnya aja, jadi harus dipencet dulu baru kelihatan notifnya. Buat gue pribadi sih agak susah ya kalau misalkan ketika ada pesan masuk itu rest to wake up-nya nggak nyala. Karena kan gue biasanya berkendara di motor, jadi kalau misalnya ada notif, pengen langsung lihat kayak gini tuh kayak nggak bisa gitu, harus dipencet dulu. Agak ribet. Buat gestur-gesturnya seperti biasa, swipe up ke atas buat lihat notif, swipe ke kanan buat recent app, swipe ke kiri buat menu widget. Dan di sini untuk widgetnya gue cukup suka, terlihat clean, lebih rapi, buat pergerakan animasinya juga bagus. Terus untuk control centernya kita tinggal swipe ke bawah aja. Menariknya di sini, control centernya tuh ada yang beda. Kita bisa cantumin akun Instagram kita melalui e-card. Tinggal kalian input aja barcode akun Instagram kalian di aplikasi David, terus tunggu sebentar dan selesai. Jadi kayak terkesan modern aja gitu kalau misalkan kalian mau kenalan sama orang di jalan, tinggal scan barcode aja. Mantap. Terus di sampingnya juga ada fitur draining water yang fungsinya ketika kalian habis bermain air atau nggak sengaja jamnya kecemplung atau kesiram air, kita tinggal nyalain aja mode drain waternya sambil digoyang-goyangin kayak gini. Ya, jarang ada fitur kayak gini di smartwatch yang sekalipun 1 juta kayaknya nggak ada deh smartwatch yang ada fitur drain water kayak gini. Nah, ngomongin fitur itu sebenarnya sama aja ya kayak smartwatch pada umumnya. Udah cukup lengkap seperti ada status activity, sleep monitoring, heat rate, Bluetooth phone call, mode olahraga yang lebih dari 100, exercise record, blood pressure, saturasi oksigen, AI voice, dan mode relaksasi ini kalau misalnya kita gunakan di aplikasinya juga, kita bisa dikasih musik tambahan supaya semakin rileks. Terus juga ada cycling tracking yang fungsinya untuk menstruasi kewanitaan, dan gak ketinggalan untuk IP rating 68 dan juga sudah tersertifikasi 1 ATM atau kalian bisa ajak berenang hingga kedalaman 10 meter. Nah, terakhir nih, buat baterainya yang kapasitasnya cuman 410 mAh. Gak cuman-cuman. Ini smartwatch dari semenjak gua unboxing sampai sekarang baterainya ada di 88%. Dan sampai sekarang belum gua cas, udah sekitaran hampir mau 4 hari. Sekarang itu sisa ada di 24%.
Gila, keren banget kan? Buat sekelas smartwatch kayak gini, 400 mAh itu menurut gue udah cukup banget dan udah keren banget kalau misalkan bisa tembus hingga 4 harian. Ini penggunaan gue yang cukup intensif karena gue sering pakai buat teleponan dan juga mode AOD-nya itu selalu nyala. Jadi kayak nggak boros-boros banget gitu kalau misalkan kalian tuh makainya sebatas buat lihat waktu atau buat olahraga dan juga buat healthy monitoring. Nah, itu. Ya, pantesan aja kalian banyak banget yang minta gue request tentang si C25 ini karena gue sendiri emang ngerasa ini C25 keren banget. Jadi, mumpung barangnya masih banyak, stoknya masih banyak banget, langsung aja kalau misalnya kalian mau beli, klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Atau langsung aja kunjungin e-commerce Mi Times, baik di Tokopedia, Shopee, Blibli, ataupun di Lazada. Oke, segitu aja review gue mengenai C25 ini. Gue Al. Ciao. Pantes loh sampai direla-relain buat PO. Emang bagus sih.